Perkenalkan, nama saya Indro Pinta Barat dengan NIM 2022-11112. Di sini saya akan menjelaskan tugas resum Technopreneurship, di mana di sini terdapat pengertian dari technopreneur, yaitu gabungan dari dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneur, yang merujuk pada seorang wirausahawan yang menggunakan teknologi sebagai fondasi utama dalam menciptakan, mengembangkan, dan mengelola bisnis. Lalu di sini ada ide bisnis, di mana ide bisnis yang dibuat adalah aplikasi vintage. Di mana aplikasi vintage ini adalah aplikasi manajemen keuangan yang dirancangkan untuk orang awam yang ingin mengatur keuangan pribadi dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Lalu di sini ada analisis kelayakan bisnis menggunakan analisis SWOT, di mana aplikasi vintage ini ditujukan untuk penggunaan awam yang ingin memulai pengelolaan keuangan pribadi secara sederhana dengan fokus pada pengelolaan pengeluaran, pembuatan anggaran dasar, pelacakan tagihan, serta pemberian saran keuangan. Aplikasi ini memiliki nilai tambah dalam membantu pengguna memahami dan mengatur keuangan mereka. Di sini ada analisis SWOT dari eh, aplikasi vintage. Yang pertama ada Strengths, di mana aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang mudah digunakan, cocok untuk pemula. Lalu ada fitur kategorisasi dan laporan keuangan. Lalu di sini ada weakness dari aplikasi vintage, yaitu keterbatasan fitur gratis dan integrasi bank. Lalu di sini ada opportunity, di mana peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya manajemen keuangan, terus potensi ekspansi ke pasar global dengan meningkatkan fitur premium. Lalu ada ancaman, yaitu persaingan ketat dengan aplikasi sejenis yang memiliki fitur lebih canggih. Lalu masalah keamanan dan privasi data yang menjadi perhatian penting bagi pengguna. Lalu di sini ada pengertian dari BMJ atau Business Model Canvas, yaitu adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan mengembangkan model bisnis suatu organisasi atau perusahaan. BMJ ini membantu organisasi dalam memahami elemen-elemen penting dari bisnis mereka, sehingga memudahkan dalam merumuskan strategi bisnis secara menyeluruh dan terstruktur. Berikut di sini ada bisnis model canvas dari aplikasi vintage. Yang pertama ada customer segment, di mana pengguna awam yang ingin mengelola keuangan pribadi tanpa pengetahuan mendalam tentang keuangan. Lalu di sini ada value proposition, di mana aplikasi ini mudah digunakan untuk mengatur keuangan pribadi, mencatat pengeluaran anggaran, dan memberikan saran finansial. Lalu ada channel, di mana channel tersebut berisi distribusi melalui App Store dan Play Store. Lalu ada promosi lewat media sosial dan kemitraan dengan lembaga keuangan. Lalu ada customer relationship, di mana pelayanan dukung pelanggan langsung dalam aplikasi tutorial, penggunaan, serta edukasi finansial. Lalu ada revenue stream, di mana penjualan fitur premium, iklan dalam aplikasi, dan biaya berlangganan bulanan atau tahunan untuk fitur tambahan. Lalu ada key research, di mana tim pengembang aplikasi data keuangan pengguna, infrastruktur keamanan, serta sumber daya teknologi lainnya. Lalu ada key activity, di mana pengembangan fitur baru, peningkatan keamanan data, kampanye pemasaran, dan pemeliharaan sistem aplikasi. Lalu ada key partnership, di mana kemitraan dengan bank untuk integrasi penyedia layanan pembayaran, serta pihak ketiga untuk edukasi finansial. Lalu ada cost struktur, di mana biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, biaya pemasaran, dan pengembangan fitur premium dan keamanan data. Lalu di sini ada kasus bisnis plan pada dunia industri, di mana bisnis plan adalah dokumen tertulis yang menjelaskan tentang rencana bisnis, termasuk visi misi analisis pasar, strategi pemasaran, dan proyeksi keuangan. Dokumen ini berfungsi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bisnis yang akan dijalankan serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Tujuan dari bisnis plan ini untuk membantu menentukan arah bisnis dan strategi jangka panjang, menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan meyakinkan investor. Lalu di sini ada contoh kasus bisnis plan pada di dunia industri. Di sini terdapat perusahaan dari Smart Factory Tech, di mana sebuah perusahaan ini berfokus pada solusi manufaktur pintar berbasis teknologi IoT dan kecerdasan buatan. Lalu tujuan dari bisnis plan ini adalah memberikan arah strategis bagi bisnis, membantu pengambilan keputusan yang berbasis data, serta menarik investor untuk mendukung pengembangan perusahaan. Di mana Smart Factory Tech ini menawarkan tiga produk utama, yaitu platform IoT untuk pemantauan real-time, algoritma prediksi berbasis AI untuk perawatan preventif, dan dashboard analitik untuk memantau performa pabrik secara menyeluruh.
Strategi pemasaran yang difokuskan pada digital marketing melalui artikel teknis dan seminar daring. Lalu partisipasi dalam pameran industri serta penawaran demo gratis selama 3 bulan untuk menarik pelanggan potensial. Terus dalam rencana pertumbuhannya, perusahaan akan fokus pada pasar domestik di tahun pertama, kemudian memperluas operasinya ke negara-negara Asia Tenggara pada tahun kedua, serta mengembangkan produk baru berbasis AI dan digital twin di tahun ketiga. Bisnis plan ini menegaskan pentingnya perencanaan strategis untuk memastikan keberhasilan operasional dan daya saing perusahaan. Lalu di sini ada analisis STP dan tool 7P pada dunia industri, di mana pada analisis STP ini merupakan pendekatan pemasaran yang terdiri dari 3 langkah utama: segmenting, targeting, dan positioning. Lalu pada model P ini adalah model 7P ini adalah alat pemasaran yang diperluaskan dari konsep 4P, produk, price, place, promotion, untuk mencakup elemen-elemen tambahan yang penting dalam konteks layanan dan pemasaran modern. Berikut penjelasan dari elemen-elemen 7P. Yang pertama itu ada produk, di mana produk ini adalah layanan yang ditawarkan harus memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Lalu ada price atau harga, penentuan harga untuk mencerminkan nilai produk serta daya beli konsumen. Lalu ada place atau tempat, di mana distribusi produk harus efisien agar dapat diakses oleh konsumen dengan mudah. Lalu ada promotion atau promosi, strategi komunikasi untuk meningkatkan kesadaran dan minat terhadap produk. Lalu ada people atau orang, semua individu yang terlibat dalam penyampaian layanan termasuk karyawan dan pelanggan. Lalu ada proses, di mana proses penyampaian layanan harus dirancang untuk memberikan pengalaman positif bagi pelanggan. Lalu ada physical evidence, di mana atau bukti fisik, mana elemen fisik yang menunjukkan kualitas layanan seperti fasilitas atau kemasan produk. Jadi di sini ada contoh kasus dari analisa STP dan 7P di perusahaan Fruit Cream. Di mana segmentasi pasarnya ini dari segi geografis fokus pada area perkotaan dengan cuaca panas dan tingkat konsumsi es krim tinggi. Lalu untuk demografis itu di usia 5 sampai 40 tahun. Lalu ada psikografis di mana gaya hidup sehat dan penyuka camilan segar. Lalu ada perilaku, yaitu pelanggan yang loyal, yang mencari rasa baru dan perhatian pada kemasan. Lalu untuk targetingnya itu ada anak muda dan keluarga, atau juga penggemar makanan sehat dan estetis, peminat produk inovatif yang unik. Lalu untuk positioning itu sebagai es krim sehat dengan rasa buah asli dan estetika menarik, memadukan konsep manis segar alami dengan bahan premium tanpa pengawetan, dan pengalaman visual melalui kemasan modern dan Instagramable. Di mana positioning ini berfungsi untuk sebagai eh, brand bentuk di mana orang-orang bisa mengingat sebuah brand dari es krim tersebut dengan moto atau ciri khas dari brand tersebut. Lalu untuk tool 7P-nya, di mana pada produk varian rasa seperti stroberi, mangga, kiwi, dragon fruit, dan campuran tropis. Lalu untuk harganya premium sesuai kualitas bahan dan paket bundling. Lalu ada tempat, di mana tempat ini didistribusi di outlet premium seperti kafe dan supermarket modern, serta kemitraan dengan layanan pesan antar. Lalu untuk promosi, di mana aktivitas promosi melalui media sosial dan promo bundling. Lalu ada proses di mana pemesanan cepat melalui aplikasi online dan drive-thru serta sistem pengemasan higienis. Lalu untuk orang, karyawan ramah dan dilatih untuk memahami informasi gizi produk. Selanjutnya ada peran teknopreneurship mahasiswa ITPLN, di mana materi pada pada pelajaran kemarin itu membahas pentingnya teknopreneurship atau kewirausahaan berbasis teknologi dalam mendukung ekonomi dan memaksimalkan potensi aset PLN. Mahasiswa ITPLN memiliki peluang besar untuk memanfaatkan data pelanggan PLN dan infrastruktur yang luas untuk menciptakan solusi inovatif seperti Smart Electrifying Agriculture, lalu ada Smart Home Industry, lalu ada pengembangan super apps PLN Mobile, lalu properti PLN
yang utilitasnya rendah dapat dimanfaatkan untuk menyediakan lahan untuk pertanian pintar dengan teknologi modern dan menjadi pusat edukasi dan inovasi untuk masyarakat sekitar. Program ini juga mendorong hilirisasi produk lokal, peningkatan konektivitas melalui internet desa, dan pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. Kolaborasi antara mahasiswa PLN dan pemerintah diperlukan untuk keberhasilan ini melalui program inkubasi bisnis, pelatihan, dan pendanaan penelitian. Lalu selanjutnya ada materi dari struktur organisasi dan manajemen operasional dari perusahaan fintech, di mana struktur organisasi dan pendekatan manajemen operasional yang diterapkan dalam perusahaan fintech untuk mencapai efisiensi dan keberhasilan jangka panjang, maka struktur organisasi mencakup dari CEO atau Chief Executive Officer yang memimpin strategi perusahaan. Lalu ada CTO atau Chief Technology Officer yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi. Lalu selanjutnya ada CFO atau Chief Financial Officer yang mengelola keuangan dan manajemen risiko. Lalu ada CMO atau Chief Marketing Officer yang mengatur pemasaran dan branding. Serta yang terakhir ada COO atau Chief Operating Officer yang mengawasi operasional harian. Yang dimana fungsi utama dalam manajemen operasional ini meliputi pengembangan platform, teknologi, dan aplikasi. Lalu di sini selanjutnya ada materi dari aspek keuangan, di mana aspek keuangan tersendiri adalah dia adalah bagian krusial dari rencana bisnis karena mencerminkan kelayakan finansial dari suatu usaha, di mana komponen ini membantu pemilik bisnis atau calon investor dan pihak lain untuk memahami bagaimana dana digunakan, dihasilkan, dan dikelola. Dan elemen utama dari aspek keuangan ini mencakup dari proyeksi keuangan, di mana terdapat laporan laba rugi, lalu ada proyeksi arus kas, dan proyeksi neraca. Lalu ada estimasi modal awal, di mana biaya awal seperti pengadaan alat, infrastruktur, dan lisensi. Lalu ada modal kerja untuk operasional awal. Lalu yang ketiga ada sumber pendanaan, di mana pendanaan internal seperti tabungan, reinvestasi, keuntungan. Lalu ada pendanaan eksternal seperti investor, pinjaman bank, dan crowdfunding. Lalu yang keempat ada analisis break-even, di mana menghitung kapan bisnis mulai menghasilkan keuntungan dan penting untuk menilai kelayakan proyek. Lalu yang kelima, itu ada pengelolaan risiko keuangan, di mana identifikasi risiko keuangan seperti perubahan suku bunga, inflasi, atau fluktuasi pasar. Lalu ada penyediaan dana darurat dan strategi mitigasi risiko. Lalu di sini ada studi kasus dari dunia industri, yaitu kasusnya adalah Goto atau Gojek Tokopedia, di mana eh, pada saat merger antara Gojek dan Tokopedia di tahun 2021, aspek keuangan menjadi komponen utama untuk menarik investor global. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada proyeksi pendapatan, di mana Goto mengajukan proyeksi pendapatan dari berbagai sumber seperti layanan transportasi, e-commerce, dan pembayaran digital. Lalu di sini ada pendanaan dan investasi, di mana Goto berhasil menarik investasi sebesar 1,3 miliar USD dalam tahap IPO dengan menyoroti potensi pasar digital di Asia Tenggara. Lalu yang ketiga ada analisis break-even, di mana sebagai bisnis teknologi yang berorientasi pada pertumbuhan, Goto fokus pada strategi scale first, profit later. Namun mereka menunjukkan roadmap yang menjelaskan kapan dan bagaimana perusahaan akan mencapai break-even di beberapa unit bisnis. Lalu untuk mitigasi resiko, untuk menghadapi risiko persaingan dan regulasi di pasar, Vintage dan e-commerce, Goto menyiapkan dana cadangan dan terus berinvestasi dalam teknologi kecerdasan buatan AI untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sekian resume teknopreneur saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.